Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya dari kita lahir hingga kita hari ini. Karena itu ada suatu perumpamaan, apabila lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan penanya, dan dedaunannya dijadikan kertasnya, maka itu semua tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang insyaallah taat pada ajarannya hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan memberikan suatu kultum yang bertemakan keutamaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Keutamaan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu sangatlah banyak. Contohnya, 1. Turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini tak usah diragukan lagi, karena bulan Ramadan sering disebut Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Karena pada satu hari di bulan Ramadan ada satu peristiwa di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu pada malam nuzulul Quran atau yang sering kita sebut malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Karena itulah di bulan Ramadan ini harus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita harus mengamalkan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang kedua yaitu pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan. Pahala membaca Al-Quran itu sangatlah besar, apalagi di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Karena pada hari biasa saja pahala Al-Quran itu sudah dilipat gandakan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itulah kita harus membaca Al-Quran. Karena itulah kita disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi teman-teman, di bulan Ramadan ini kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, karena pahala Al-Quran di bulan Ramadan ini sangatlah besar. Keutamaan yang ketiga ialah bulan Ramadan sebagai bulan yang menambahkan iman dan takwa. Di bulan Ramadan ini kita seharusnya menambah keimanan dan ketakwaan, karena pada bulan Ramadan ini keimanan dan ketakwaan sangatlah dibutuhkan. Karena apa? Pada bulan ini semua dosa
dilipat gandakan, semua pahala dilipat gandakan. Karena itulah kita harus menambah pahala kita, bukan malah menambah dosa-dosa kita. Dengan apa kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita? Dengan membaca Al-Quran, itu bisa menambah ilmu, karena di dalamnya ada perintah-perintah Allah yang membuat menambah keimanan dan ketakwaan, seperti puasa yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Makanya di bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk membaca Al-Quran untuk menambah iman kita. Keutamaan Al-Quran yang keempat adalah bulan Ramadan sebagai bulan tafakur dan tazkiyah. Bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk membersihkan hati-hati kita dari apa? Dari dengki, dari sombong, dan yang lain-lainnya penyakit hati. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran seringkali disebut obat hati. Di bulan Ramadan ini kita tidak boleh mempunyai dengki, tidak boleh sombong, karena itu semua bisa menghilangkan pahala puasa kita. Keutamaan Al-Quran yang kelima, yaitu membaca Al-Quran dengan tamat atau khatam. Membaca Al-Quran dengan tamat atau khatam tidak perlu diperbincangkan lagi, karena seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pahala membaca Al-Quran sangatlah besar, dilipat gandakan menjadi 10. Itu pun hanya di hari-hari biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini Al-Quran diutamakan, karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Saya pernah membaca di suatu artikel bahwa di dalam satu Al-Quran memiliki 1 juta lebih huruf. Bayangkan, jika kita khatam dalam sehari, maka kita akan mendapatkan 10 juta kebaikan atau pahala. Masya Allah. Keutamaan Al-Quran yang keenam, yaitu doa yang diterima. Membaca Al-Quran dan berdoa setelahnya membuat kita dimudahkan dalam segala hal. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya doa itu tidak akan ditolak pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita diharuskan memperbanyak amal baik dan memperbanyak doa, karena doa tidak akan ditolak pada malam Lailatul Qadar. Sahabat Madani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya, kita di bulan Ramadan ini tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan tidak boleh membuang-buang waktu kita, karena bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan, seperti halnya Al-Quran. Kita harus membaca Al-Quran, karena dengan itu pahala kita akan dilipat gandakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan hanyalah datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah.